karena nanti akan diteruskan untuk yang di operator, dia adalah membaca meneruskan atau melanjutkan dari apa-apa yang diperintahkan oleh programmer yang berkaitan dengan ini CNC. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman yang kita inikan, dan di sana sangat profesional kayak gini. Maksudnya dari manajernya itu, misalnya manajer tekniknya itu mereka ketika ada mendapat satu job gitu ya, kemudian dibawa ke ini ruang programmernya ini, itu di sana mereka diskusi dulu, kemudian dibutuhkan apa yang sekiranya perlu, misalnya tentang alat, tentang tool, kemudian sampai ke cost production-nya itu. Nah, kemudian setelah itu baru akan didesain lanjut oleh pihak programmernya ini, yang nanti dari situ akan outputnya adalah berupa G-code atau perintah-perintah yang dijalankan oleh mesin CNC, kemudian diteruskan ke operator. Gitu Bapak Ibu semuanya. Itu lanjutannya seperti itu. Makanya saya dorong, ya, kami dorong Bapak yang ada di peserta ini untuk yang misalkan belum menguasai tentang yang berkaitan dengan CAD/CAM ya, maka ayo kita sama-sama belajar itu, sehingga dari situ kita bisa menguasai dua hal kompetensi sekaligus, yaitu CADD dan CAD/CAM. Karena di permesin itu sangat berkaitan. Ya, beda kalau misalkan kita di CAD-nya arsitektur misalnya, atau di CAD-nya ini sipil misalnya, itu berbeda, karena di mesin itu biasanya seperti itu. Kalau kita bisa mendesain satu ini produk, ya maka otomatis kita juga dituntut sebagai programmernya, atau kita sebagai perancang untuk G-code-nya yang bisa dijalankan di mesin CNC. Gitu Pak, itu prolog saya Pak ya. Jadi mari sama-sama kita belajar. Waktu kita hanya 2 jam hari ini, ya kita efektifkan 2 jam ini. Semoga kita bisa minimal kita mengetahui runtutannya bagaimana kalau kita sudah mendesain di CADD atau di CAD yang nantinya kita akan bawa ke CAM-nya atau kita proses manufacturing-nya. Tadi Bapak semuanya dan Ibu-ibu sudah kita kasih link untuk bisa di-download dan sekaligus bisa di-install ya. Mas saya dulu, izinkan saya share dulu. Nah ini Bapak Ibu, sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sampai kelihatan? Sudah ya? Ini tampilan gambar yang kita tampilkan di Inventor. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya contohkan, misalkan kita membuat dari awal ya, supaya Bapak-Bapak ada perbandingan ketika kemarin menggunakan AutoCAD dengan kita menggunakan ini software Inventor ini. Saya contohkan, kita pakai new. Oke. Ya, ini adalah untuk sketnya Bapak Ibu ya. Kita ambil sket yang pandangan atas X dan Y. Kemudian kita membuat rectangle-nya. Rectangle-nya bisa kita ambil dari perintah ini sket rectangle. Kemudian supaya nanti titik nolnya itu sama dengan nanti yang akan kita di CAM-nya itu, maka saya letakkan di sini. Supaya nanti pas, tidak kita geser-geser dengan kita pakai ini move ya. Ini Bapak Ibu perhatikan di situ ada satuan inci ya, satuan inci. Maka nanti kita bisa mengedit ke satuan mili, atau kita langsung melakukan dengan satuan mili misalkan. Kita ambilnya, bentar Pak, ini saya kurang bagus. Oke. Atau saya langsung dari sini saja Pak. Dari new ini, kemudian nanti ada NAS kita ambil yang metrik saja ya, metrik yang standar IPT ini aja yang kita lebih gampang. Kemudian kita untuk menampilkan itu dengan kita tekan Escape atau S di keyboard ya. Kita pilih yang sketnya atau plan-nya adalah yang X dan Y ini. Oke, kemudian kita baru tadi panggil rectangle atau R, kita panggil, kita ini kan, kemudian panjang lebarnya adalah 100 dan 50. Nah, ini Pak.
Oke. Ini ketikan apa tadi kok? 50 meter. Nah, 100 dan 50 ya, sorry. Ininya 50. 50. Nah, ini Pak. Ya. Nah, dua dimensi ini, kotak 50 kali 100, kita langsung ekstrudkan. Ya, kita ekstrudkan atau kita tekan E di keyboard bisa. Kemudian muncul dialognya ini, dialog extrude ya. Kita beri desainnya adalah yang digambar itu adalah berapa? 15. Sorry, 15 kita langsung ambil kotak yang bawah aja, yaitu dia sama dengan 7. Nah, oke. Nah, ini Pak. Sudah. Jadi ini saya hanya menggambarkan atau membandingkan dengan yang Bapak selama ini buat dengan AutoCAD ya. Kemudian setelah ini, jadi ini kita ambil sketnya lagi di yang ini, yang papan atas atau di tampilan atas ini, permukaan atas ini. Kemudian muncul lagi ini, kita bisa gambar dengan pakai per line ya, line. Saya taruh di sini sekarang asal, yang penting lurus, ini juga lurus, dan ini juga lurus, ya di sini, kemudian ke sini kita membuat lingkaran ini ya, ini, terus kemudian ini ke sini, ini asal, saya asal dulu Pak, jadi kita membuatnya dengan asal dulu. Nah seperti ini belum saya kasih dimensi ya. Belum saya kasih dimensi. Kemudian baru kita buat dimensinya. Recording in progress. Sebentar, tak tampilkan gambar PDF-nya dulu ya. Gambar PDF-nya yang ini. Kita akan membuat kotaknya ini. Ya, sebentar. Kotaknya ini dia dengan jaraknya sini adalah 42, maka saya panggil dimensinya, kita tekan D di keyboard, ini D, ini saya klik, saya tarik ke bawah, ya muncul dimensinya, saya klik lagi satu kali, kita ketik 42. Nah, kemudian panjangnya sudah ketemu ya, ini sampai sudah ketemu, terus kemudian lebarnya ini, kita klik sama ini, tarik keluar, ini lebarnya adalah berapa itu? 27. Ya, saya ketik 27. Nah, ya. Kemudian setelah itu kita ambil ininya, jaraknya yang untuk lebarnya ini ya, kita klik ini, kita klik di luar. Ya, ini adalah berapa itu? 45. Oke ya. Jadi saya gambar dulu asal, yang penting bentuknya mirip, kemudian baru kita isi dengan dimensi-dimensi yang kita sesuaikan terhadap gambar kerja. Kemudian baru kita atur jaraknya. Ketika ini 45 mili, kemudian dia prosesnya di tengah. Kalau saya biar gambar, saya tambah lagi garis ini, ya saya pakai perintahnya sama Pak, kita pakai offset garis. Saya cek dulu ya ini ya. Kita projectkan dulu, kemudian kita offset ini, misalkan garis ini saya short ke sana, ini ya, ini jaraknya adalah saya ketik misalkan ini tadi separuhnya berarti 25 karena 50 ya, 50, yang ini juga 25. Ini saya ambil garis porosnya Pak, udah. Ya, nah jaraknya garis tepi ini terhadap 25 ini adalah dia 42 bagi 2. Berarti saya bisa dengan ketik D di keyboard ini, garis ini saya klik dengan garis ini, berapa jaraknya tadi? 42 bagi 2. Saya ketik aja langsung 42 dibagi atau garis miring 2, enter. Nah ini. Ya. Kemudian jaraknya garis tepi ini terhadap garis ini adalah separuhnya dari berapa? 45 bagi 2. Berarti 45
dibagi 2. Nah, ini Pak. Ya, otomatis dia akan menempati di sini Pak, dia jaraknya 2,5, ini 2,5 dari sini, ini 3,5. Sudah. Terus apa namanya? Jarak titik tengah lingkaran ini terhadap, jadi Bapak Ibu bisa sambil mengikuti dengan tadi ya yang contoh job yang sudah saya uploadkan tadi. Jadi jaraknya lingkaran ini titik tengahnya terhadap garis ini adalah 96. Maka saya klik lingkarannya ini terhadap sini, garis ini adalah 96, tapi ini saya ketik 96 ya, 96 dulu. 96 dikurangi dengan radiusnya, yaitu 13,5. Ya, dan kayaknya nggak pas dengan ini ya, garisnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian titik tengahnya ini tidak pas di garis tengahnya 25. Saya klik lingkarannya, kemudian saya klik garisnya ini harusnya dia adalah jaraknya adalah 0. Ini 0 karena dia pas di tengahnya. Nah, ini Pak. Oke. Ini R-nya bukan 14,5, 13,5. Ya. Kemudian yang masih biru ini berarti dia masih belum kita beri belum kita kunci atau belum kita beri dimensi. Berarti ini dia adalah sama dari sini terhadap ini adalah 42. Nah, inilah. Ini untuk membuat yang bingkai luarnya. Oh, belum, kita fillet dulu ya. Fillet, kemudian kita ketik 6, ini dengan ini. Ya, jadi langkahnya sama dengan kita di AutoCAD ya, sama. Cuman prinsip atau konsepnya yang berbeda. Ya, sudah kita escape. Ini untuk gambar yang step kedua, yaitu membuat bagian yang ini. Nah, setelah itu baru kita extrude-kan. Extrude, ya, ini kita extrude semuanya. Dengan tingginya extrude adalah dia berapa Pak? 3 ya, 3 mili. Nah, ini, ya. Kalau kita mau melihat ininya Pak, bentar. Melihat kedua dimensinya ya, kita pakai drawingnya, kita pakai yang ini, yang ISO IDW-nya ya, kita pakai yang ISO IDW ini. Ya. Klik ini, saya oke, supaya kita langsung bisa mengkomparasikan dengan ini. Misalkan seperti ini Pak, untuk yang gambarannya kita klik kanan, kita base view ya, base view kita ambil dari ini, dari tadi belum kita ya, sorry belum kita ini save dulu, di save dulu yang mana tadi, ini kita save dulu, beri nama supaya nanti dia deteksi. Ini misalkan tulis latihan 1 misalkan, saya taruh di folder ini ya. Kemudian di drawingnya ini saya klik kanan, base view, kita ambil dari ininya, yaitu latihan persiapan masuk ini latihan 1, saya oke. Nah, ini tampilannya Pak. Kemudian kalau dia masih kecil atau terlalu kecil, bisa kita skalanya kita bisa perbesar. 2:1. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini untuk gambar yang 2 dimensinya. Gambar 3 dimensinya di sini. Ya. Kemudian ini saya agak ini bercepat Pak, karena nanti kita juga akan masuk ke Mastercam. Ya. Kemudian dari sini kita sket lagi untuk yang permukaan ini, sket. Oke. Terus kita gambar yang bagian atasnya lagi, yaitu lingkaran besar itu ya, di sini. Lingkaran kita panggil circle, kita klik sembarang di sini, yang penting di area gambar, kemudian kita ketik di situ diameternya adalah 40. Ketik 40. Oke, sudah. Saya skip, kemudian saya ketik D untuk mengatur
jarak lingkaran ini terhadap garis tepi. Saya klik ini terhadap ini, garis ini ya, saya taruh di atas, ini jaraknya adalah 25 mili. Oke. Kemudian jaraknya dari garis ini terhadap garis yang horizontal ini, dia juga sama, 25. Nah, maka dia terkunci pada titik tengahnya di 25,25. Ya. Nah, setelah itu Bapak, Ibu, kita extrude lagi. Kita tekan E, ya, arahkan pada lingkarannya ini, kemudian extrude, ya, yang join ini tingginya adalah berapa itu Pak? 5 mili. 5 mili. Nah, atau depannya 5 mili. Ini 5 mili, ini 3 mili, ini 7 tadi. Ya. Setelah itu kita tekan S lagi, ya, untuk sketnya. Saya klik di permukaan yang ini. Kita akan gambar yang untuk lingkaran kecil, di circle lagi. Saya asal di sini di tengahnya. Kemudian dia punya diameter adalah berapa itu? 20. Ya, escape, kemudian tekan D untuk mengatur posisinya. Dari sini sama, ada dia 25. Kemudian dari ini juga dia 25. Ini dia adalah, kita ini coba kita sesuaikan dengan gambar ini aja biar kita lebih gampang. Saya tekan D lagi, jarak lingkaran ini dari sini, dari titik tengahnya lingkaran ini, ya, saya sesuaikan dengan gambar yang sudah kita buat. Nah, ini jarak dari sini, ini adalah 50. Kita ketik 50. Nah, biar gampang seperti ini. Oke, setelah itu kita extrude lagi, tekan E. Kita klik lingkarannya, dia punya tinggi untuk lingkaran kecil adalah berapa itu? 10 ke 11,5, berarti 1,5 ya, 1,5, 1,5 enter. Nah, oke. Ini lingkaran kecil. Di atasnya lingkaran ini ada segi 6, ya, maka berarti saya tekan S keyboard, letakkan di permukaannya lingkaran ini, kemudian S di sini ya, kemudian sebagai sketnya ya, kemudian dari sini kita akan membuat lingkaran untuk patokannya segi 6. Lingkaran saya klik, titik sama di sini, dan ini adalah diameternya adalah 18. Nah, lingkaran ini saya gunakan untuk patokannya pembatas poligon. Poligon bisa kita ambil dari anak panah itu, rectangle ya, kita buka, maka kita pilih yang poligon ini Pak. Poligon. Ya. Kita ketik berapa sisinya atau berapa seginya, 6. Kemudian kita klikkan titik tengahnya di sini. Ya. Ujungnya kita paskan di sini. Supaya dia posisinya sama dengan yang digambar itu, jadi ujungnya ada di sebelah atas. Ini saya down. Kemudian saya tekan extrude atau E, ya, tekan E. Kemudian kita klik pada bagian yang mau kita extrude, yaitu poligonnya ini. Dia kita naikkan atau tebalnya adalah 3,5, ya, 3,5. Ini 3,5. Oke. Ya. Jadi seperti ini prosesnya. Kemudian yang di lingkaran besar ini kita sekali ini saja kita beri lingkaran yang untuk dia ada lubangnya. Berarti kita tekan S, permukaannya taruh di sini. Ya. Kemudian kita isi atau kita panggil perintah circle. Titik tengahnya sama di sini, ya, kita isi dengan diameter 12, enter, ya, sudah, kita extrude, kita tekan E, klik pada lingkarannya ini. Nah, yang dibutuhkan adalah dia yang masuk, ya, bukan diarah ke luar. Berarti kita pilih yang ini, cut. Kalau tadi selama ini kita pakai join, sekarang kita pakai cut. Nah, dia berlawanan ke dalam dan dia memakan istilahnya ya, atau masuk. Kemudian cutnya berapa lubangnya?
di sini kita isi, yaitu 8. 8, oke. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang yang bagian untuk lingkaran yang besar sini, ya, kita tekan S di keyboard, kemudian diklik pada permukaannya yang lingkaran lebar ini atau besar, kemudian sekarang sketnya sudah ada di permukaan lingkaran yang lebar, dan kita gambar untuk misalkan yang membuat busur kanan dan kiri ini, ya, kita bisa dengan namanya perintah circle, kita panggil, titik tengahnya sama di sini, kita arahkan ke sini sampai ada tanda kuning titik itu, kita klik, kemudian kita isi nilai radiusnya adalah 15,6. Ya, 15,6 itu berarti kalau diameternya sama dengan dikalikan 2-nya. Kita bisa langsung isi gini, 15,6 dikalikan bintang, ya, 2. Enter. Oke, sudah. Kemudian dari sini kita offset, ya, kita offset, kita klik, kemudian klikkan pada objeknya ini, klik keluar ini, ya, kemudian klik yang lingkaran tadi, klik ke dalam, baru nanti kita akan atur jaraknya, ya. Kita skip, kemudian kita tekan D untuk memberikan dimensi, kita klik lingkaran yang tengah dengan lingkaran yang sini, kita beri nilai adalah 3, ya. Kemudian kita klik lingkaran yang tengah dengan lingkaran yang bagian dalam, kita klik, kita isi juga 3. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita membuat garis bantu untuk pemotongnya lingkaran ini, ya. Yaitu kita ambil dari garis bantunya tengah ini, kita bisa menggunakan project, kemudian pilih yang garis ini bisa, atau yang ini juga bisa, ya. Kita ambil ini misalkan, ya, saya pilih offset, ya, ini terhadap dalam sini juga bisa. Nah, ini jaraknya adalah 25 ini. Nah, kemudian dari 25 ini saya offset lagi, ini ke atas dan ini ke bawah, ya. Saya tekan D, jaraknya ini terhadap ini adalah dia separuhnya dari 22 atau 11 berarti, ya. 11, enter. Kemudian yang ini juga sama, kita klik ini, kita ketik 11. Nah, tujuannya garis ini adalah untuk memberi batasan, Pak, untuk memberi pemotong, ya, di sini sampai sini, dan kemudian di sini sampai sini. Oke, setelah itu kita potong. Potong kita pakai trim, ya. Trim bisa kita kita panggil, ya, kita panggil trimnya. Ini udah. Nah, kalau di trim di inventor itu, Pak, itu bisa kita ketik atau kita tekan di keyboard X, ya, X. Saya tekan X ini. Kemudian kita klikkan pada garis-garis yang dia ini kita hilangkan, ya. Macet sebentar, Pak, ya. X. Nah, ini kita klik karena yang tidak dipakai. Kemudian yang ini juga sama, ya. Kemudian yang ini. Nah, yang bawah juga sama, ini kita klik, ini kita klik, ini kita klik. Ya, jadi clue-nya atau hotkey-nya kalau kita mau manggil trim itu kita tekan X. Sudah. Terus kemudian kita membuat lingkaran untuk penghubung ini R3, ya, atau sama dengan diameter 6. Di sini titik awalnya sampai ke sini, ya, sampai ini. Atau kita sebentar, Pak, sebentar. 211 ya, benar, ya. Oke. Berarti saya ambil dulu. Saya diambil dulu, kita buat lingkaran dulu aja. Sorry. Nah, ini kita buat lingkaran, kemudian kita taruh di sini sebagai titik tengahnya,
ya. Kemudian kita ketik yaitu 6. Nah, gini dulu. Ini juga sama. Di sini kita klik sebagai titik tengahnya, kita ketik 6. Di sini juga sama. Di perpotongan garis dan lingkaran yang tengah ini kita ketik 6. Kemudian yang di sini juga sama. Ini kita ketik 6. Baru kita tekan X untuk perintah trim. Tekan X, kita pilih mana yang tidak dipakai. Oke, nah ini Pak, biar nanti sama ininya. Oke, kita trim semuanya yang enggak dipakai ya. Seperti ini. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini membuat alur yang bagian tengah. Ya. Sudah, kalau sudah kita tekan E untuk extrude ya, tekan E yaitu ini. Kalau diklik kok dia nggak bisa semuanya Pak, mendingan kita garisnya kita delete aja biar nanti tidak ada pembatasnya untuk kita extrude. Nah, seperti ini ya. Tekan E. Ini juga kita buang garis yang tadi kita buat garis bantu pembatas tadi. Kita buang ya. Terus tekan E, terus ini sama ini, dan ini sama ini. Nah, cuman dia arahnya ke dalam, berarti kita pilih yang cut, ya, untuk memotong dengan kedalamannya adalah berapa itu? 3 mili. 3, oke, enter. Nah, ini sudah kita lakukan, ya. Kemudian setelah itu, coba kita lihat di IDW-nya. Nah, sini Pak. Ya. Kemudian dari sini kita buat lagi yang untuk alur tengah ya. Kita tekan S, klikkan pada permukaan yang mau kita buat alur, berarti di sini permukaannya. Ya, kemudian kita membuat lingkaran dulu, lingkaran dalam. Itu perintah circle. Kemudian kita klik di titik tengahnya ini, yaitu diameternya 22. Ya, langsung kita tekan E lagi untuk extrude, kita klik lingkarannya, kita arahkan ke bawah, yaitu cut, yaitu kedalamannya adalah 8. Ini, oke. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah membuat alur untuk yang tengah ini ya. Saya tekan S lagi, klikkan pada permukaan yang sebelah ini. Ya, sekarang kita buat alur yang bagian tengah. Supaya kita lebih efektif, kita bisa memakai perintah rectangle. Ini rectangle, ya, kemudian bisa diklikkan di luar sini, atau di luar sini juga bisa. Klik ke bagian bawah sini, ya. Nanti kemudian kita isi untuk lebarnya adalah 6, ya. Nah, kemudian untuk jaraknya atau untuk panjangnya terserah, yang penting dia ada di luarnya garis dari bidang ini, ya. Kemudian kita baru atur jaraknya. Jaraknya kita tekan D, klik garis sebelah kiri ini ke garis tepinya ini ya. Ini yaitu kalau sampai titik tengahnya 25, berarti 25 dikurangi dengan 3. Nah, kenapa kurangi 3? Karena yang tadi yang kita klik dari bagian garis yang sebelah kiri. Ya, maka 25 kurangi 3 dari jaraknya titik tengahnya ini ke sini 3 mili. Sudah, kita tekan E atau extrude ya, kita klikkan pada garisnya yang muncul, kita pilih cut ya. Cut-nya distance-nya adalah berapa distance itu? 1,5. Oke. Bentar. Ya. Selesai Pak, kita membuat untuk gambar sederhana ini ya, kita pakai inventor dengan langkahnya seperti itu. Ya, ini di IPT-nya seperti ini. Kalau kita lihat di IDW-nya ada seperti ini. Ya, ini gambar dari pandangan XY aja, plan-nya ya. Nah, ini baru nanti kita akan coba dari sini kita kelengkapi dengan pandangan supaya dia bisa memberikan informasi yang utuh. Ketika orang lain membaca, maka dia tahu maksudnya dari gambar ini ya. Kalau sebenarnya kan belum lengkap ya. Nah,
Kemudian kita coba isi panjangnya. Berarti kita tekan D atau dimensi. Berapa panjangnya total? Ini kita klik garis ini ke atas. Nah, ini 100 mm. Ya. Lebarnya berapa? Kita klik lebarnya ini, kita klik satu kali, kita klik di luar, oh adalah 50 mm. Kemudian tadi yang kita tekan jarak dari garis ini terhadap garis ini berapa? Ini kita lihat, kita klik, ya, kita taruh di bawah ini 42. Sambil kita cocokkan benar nggak untuk gambar kita, apakah sesuai dengan yang dispesifikasi atau tidak. Kemudian setelah itu kita lingkarannya kita klik, taruh di luar, ya. Kalau pengen informasi lingkaran berarti kita klik kanan, pilih yang untuk ininya adalah jenisnya adalah kita pakai yang diameter, ya. Tapi seperti ini juga nggak apa-apa. Contoh yang ini nanti kita klik kanan, ini yang diameter misalkan supaya kita lebih ini diameter, ya. Kemudian yang dalam juga ada diameternya ini, terus ini misalkan, ya, dan seterusnya. Jadi gitu Pak, kita memberikan dimensi setelah kita mendesain dari gambar 3D-nya ini, kemudian dibawa ke sini. Ini kalau belum ada informasi tentang kedalamannya, ya, kedalamannya kan belum ada informasinya ini ya, maka berarti ada beberapa cara bisa kita potong, ya, potong separuh, ya, atau bagian, atau kita hanya men-split dari bagian kecil. Misalkan kita potong separuh, ya, kita bisa pakai sectionnya ini, section, ya, lalu kita buat garis motongnya ini, dan kita ambil dari pandangan arah kita dari arah berlawanan. Nah ini, ya, ini untuk hasil potongan yang kita taruh di sebelah atas sebelah bawah ini. Misalnya di sini saya klik, ya ini. Jadi ini akan menginformasikan berapa kedalamannya masing-masing bagian yang tidak bisa kita baca dengan pandangan atas ini. Ya, contoh misalkan di sini kita ketik kedalamannya adalah berapa, misalkan 8 mili, ya. Kemudian ini adalah kita lihat lagi dimensi, ya. Oke, dimensinya kita lihat dari ini ke sini 5 mili. Kemudian yang ini adalah dari sini 3,5 mili dan seterusnya. Itu dimensinya Pak. Jadi kita ketik D bisa, ya. Jadi ini kalau kita lihat dari gambarnya, ya, pandangan atas dan pandangan potongan ini, potongan depan, ya. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa gambar kita sudah utuh, sudah benar, dan sudah bisa dibaca oleh orang lain secara lengkap, ya, karena ada pandangan atas dan pandangan irisan untuk menunjukkan atau potongan untuk menunjukkan berapa kedalaman dari yang tidak bisa kita baca dari pandangan atas, ya, itu Pak, ya. Oke, itu langkah-langkah untuk kita masuk dengan inventor Pak. Jadi kita gambarnya tadi di IPT-nya di sini, IPT-nya, ya, dan kita IDW-kan untuk ini. Nah, kalau di IDW itu, kalau di inventor dia sudah ini Pak, sudah mentok lah, bahwa intinya kan untuk di IDW itu adalah ketika ada gambar yang kita buat atau yang kita desain, orang lain bisa membaca, orang lain bisa paham, orang lain bisa mengerti dari apa gambar itu atau gambar tersebut, ya. Tujuannya itu. Sampai sini dulu Pak, ada yang mau tanyakan, silakan. Belum kita langsung ke mengkonvert, karena waktu kita hanya ini satu kali pertemuan, ya. Nanti setelah ini kita coba mengkonvertkan atau mengkaitkan dengan CAD/CAM supaya Bapak ada gambaran utuh tentang CADD dan CAD/CAM. Monggo Pak, saya buka dulu diskusi dulu, ya, sebelum kita masuk ke yang CAD/CAM-nya. Silakan Pak. Monggo. Tidak usah melalui moderator pun nggak apa-apa, langsung aja. Silakan. Dulu. Ya, oke. Silakan Pak.
Halo, Pak. Oke, Pak, silakan, monggo. Saya ini, Pak. Pak, Paulo. Halo, oke, silakan. Halo. Langsung aja. Pak, mau tanya, kalau ini Iya. kan ada seginannya, nanti kan sini ada ulirnya, Pak, yang di itu tadi. Yang di mana, Pak? Yang di lubang yang kecil ini ada ulir dalamnya. Enggak ada. Oh, nggak ada. Tapi kalau mau dikasih ulir juga bisa. Ya, ulir kita bisa lewat ini, treat, Pakai thread itu kemudian ya? klikkan pada lubangnya ini, lingkaran tengah ya. Nah, itu Pak. Nanti baru kita isi. Tipenya itu jangan lupa kita pakai tipe yang ISO ya, isometric profile. Nah, size-nya otomatis dia menyesuaikan karena tadi yang kita klik adalah lingkarannya. Ya, kemudian yang kita atur itu adalah apa namanya pitch-nya atau kisarnya. Ini kan dia standarnya di 1,75. Misalkan kita mau pilih yang lebih ini lagi, lebih ini halus lagi, maka kita bisa pakai 1,5 atau 1,2 dan seterusnya. Ini untuk pitch-nya kita atur. Ya. Dan ini kelasnya 6H otomatis ya, depth-nya ini bisa kita atur apakah 12 mili, apa kurang dari itu. Misalkan kalau 12 kan nggak mungkin karena dia mentok pada dasar ya. Misalkan kita ambil 8 atau 9. Ya, paling nggak dikurangi 3 mili sampai 2 mili dari ujung lubang. Nah, ini saya oke. Nah, ini Pak, ini kalau ada ulir. Ya, kalau ada ulir seperti ini. Maka di sini juga ada tanda ulir dalam seperti ini. Itu potongan 3/4-nya lingkaran ada di luarnya dari diameter yang dalam itu. Itu Pak. Ada lagi? Ya. Monggo, silakan. Ayo yang lain, kita diskusi. Saya senang kalau ada diskusi yang berkaitan dengan kemarin. Pak, kalau di AutoCAD begini, kalau di Inventor bagaimana? Gitu loh. Oh iya, Pak Ghazali mau tanya lagi, Pak. Silakan, monggo. Pak. Ya, monggo Pak. Oke, langsung aja, monggo, silakan. Misalkan Pak, mungkin ditampilkan di yang potongan tadi, Pak, yang sectionnya tadi. Yang section. Ini. Nah, yang atas. Misalkan di yang sebelah kiri, yang lubang sebelah kiri tadi, misalkan ada bor yang miring dari atas, misalkan berapa derajat ya. Misalkan ada bor yang miring sekitar misalkan 15 derajat atau berapa, dan tembus di dalam lubang ini loh Pak. Nah, sehingga kan kalau apa istilahnya nampilkannya, kalau misalkan kita pengen nampilkannya potongan itu tapi hanya sebagian saja, detailnya saja, nggak semua potongan full gitu maksudnya. Sobekan saja kecil. Iya. Kita bisa pakai apa Pak? Bisa pakai detail. Pakai big out detail untuk ini aja, untuk mendetailkan gambar yang dia kurang jelas. Kita pakai break out ya. Jadi saya contohkan ya. Misalkan lah, saya mau melihat ini aja ini misalnya. Ya, saya break out dulu, saya panggil break out. Ya, klikkan pada ininya, pada gambarnya ini. Sorry. Kita tekan S dulu Pak, ya. S itu sketch maksudnya. Tekan S, lalu klikkan pada areanya yang mau kita potong atau kita cuil itu ya. Ya. Kemudian kita masuk di 3 dimensi tadi, kita pilih yang anu. Sebentar Pak, komputer saya enggak. Ya, muncul anunya Pak. Bentar Pak. Kita klik ini, kemudian pick out.
The Buddha's karena tradition dia bentar muncul saya misalnya motong ini ya, motong yang ini Pak ya. Saya berjelas ini. Oke. Kemudian saya finish, saya break out. Kemudian saya klikkan pada apa namanya? Profilnya. Ini. Saya oke. Does not contain jadi intinya lewat breakout ini Pak. Cuman sebentar Pak, ini kok nggak mau. Jadi kalau kita mau apa namanya melihat detail dari gambar ini misalkan ya, kita lewatnya breakout. Tapi harus kita sketch dulu. Ya, saya ulang ya. Seperti tekan, saya klik ini dulu, saya S misalkan saya mau ini potongan ini. Oke, saya finish, kemudian saya panggil perintah breakout, ya, saya klikkan pada bagian ini, ya, kemudian muncul ini breakout ini ya, kemudian kita ambil from point-nya itu, ya, misalkan saya pakai yang patokan dengan hole, to hole, ini saya klikkan pada lingkarannya ini, kemudian di lingkarannya misalkan dan inilah saya nggak mau ya pakai yang lain, pakai yang sketch misalkan sketch pakai point ini saya oke. Nah ini Pak, jadi apa bagian yang sekiranya kita misalkan nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai apa potongan ini ya. Misalnya saya contohkan lagi, saya ini ke sini dari pandangan. Nah ini misalkan saya buat gambar lagi nih ya. Kemudian saya pengen yang di dalamnya ini itu adalah melihat berapa kedalamannya dari lubang ini ya, tapi tanpa kita memotong misalkan. Ya, gitu ya maksudnya. Nah, kita bisa pakai yang namanya tadi break dot. Saya klik dulu ini, saya nanti ada kotak kecil-kecil itu, ini ya. Tekan S, ya. Lalu kita gambar kiranya di mana yang mau kita akan lihat ini detailnya yang ada di bagian dalam. Kita bisa menggunakan apa namanya polyline ya, atau pakai lingkaran atau pakai rectangle. Yang penting dia nanti dalam bentuk apa namanya ini dari garis tertutup ya. Misalkan saya pakai yang polyline misalkan, polyline ini SP line, saya buat ini ya ini. Yang penting dia tertutup Pak. Kan sekarang kira-kira di sini ya tempatnya ya di di bagian tengah ini misalkan ini. Oke. Nah kita hubungkan, kita klik 2 kali gasnya sudah. Lalu kita tekan finish ya. Kemudian baru kita panggil break dot. Lalu klikkan pada bagian yang mau kita ini, jadi ada garis merah itu, kita klik ini, ya. Nah nanti muncul ini ya. Kemudian ini kedalamannya, ya. Kita bisa mengisi atau kita bisa pakai ini to sketch bisa, ya. Misalkan to sketch ya, to sketch. Sketchnya mana yang mau kita anukan? Misalkan saya pakai yang pakai tool aja Pak, ini aja. Jadi saya klik di sini ya, kemudian kita bisa apa namanya oke nggak bisa, aja di dopak nggak bisa ya, bentar Pak, kok nggak aktifnya. Langsung kita isi aja, kita isi misalkan berapa, misalkan 10 mili kedalamannya ya. Kita atur dari permukaannya ini, kita klik permukaan ini sampai ada garis merah ini ya, lalu kita oke. Nah ini Pak ya,
Ini berarti di bagian ini yang kedalamannya 10 mili itu dia ada lubang yang dia bisa kita lihat lubangnya ini, ya, lubangnya ini, ya, dengan kedalamannya kita misalkan kita ketik D, ini terhadap permukaan atas dia adalah 8 mili. Nah, ini kalau mau hanya menginformasikan dengan kita potongan sebagian atau istilahnya break out itu, Pak. Ya. Jadi ada beberapa cara, Pak. Ada beberapa cara untuk kita bisa. Kalau ini kan seluruhnya atau kita potong seluruhnya. Kalau mau yang sebagian kita pakai yang namanya break out ini. Nanti dipraktikkan, Pak, ya. Bisa dianukan. Gitu, Pak, yang dimaksud, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Karena dulu pernah mengalami kasus seperti itu. Iya. Jadi kita pakai aja, pakai satu lagi, Pak, bisa. Oke, silakan. Misalkan di lubang yang ini, Pak, yang view pertama tadi, yang pertama yang tidak potongan, yang tidak potongan. Yang ini? Ini yang lubang yang besar tadi, Pak, yang ada alurnya. Ini kan lubang, Pak. Nah, yang ada alurnya tadi, Pak, yang sebelah kiri. Yang ini. Nah, itu kan lubang. Kalau misalkan kita mau ngasih ekstrudan, misalkan kayak itu, Pak, bentuknya kayak pembuangan di kamar mandi itu, Pak. Karena ada garis-garis motong gitu, Pak. Lubang. Anu tuh, Pak, arsir tuh, Pak. Bukan arsir. Jadi istilahnya ada plat, kita lubangnya kayak sisir gitu. Jadi untuk pembuangan airnya misalkan gitu. Contohnya ini kan ada lubang, terus baru kita ekstrud kanan kiri. Ekstrudnya yang saya maksud gini, itu yang pakai two phase atau pakai from two. Kalau di Inventor terserang nggak berhasil. Tapi kalau dulu saya pakai MD bisa. Artinya habis saya ekstrud from two kanan kiri itu. Nah, itu setelah saya array ke kanannya, itu ikut pembatasnya ikut sama. Tapi kalau di sini enggak, pembatasnya tetap ikut panjang yang pertama tadi. Padahal sudah saya pakai two phase. Dari ini, gambar yang Pak Agus. Yang ini ya? Nah, yang lingkaran itu, ya. Kalau kita nge-extrude palang ke kanan kiri itu, Pak. Nah, kemudian kita extrude ke atas bawah atau gimana? Misalkan nge-extrude-nya dari kanan ke kiri, kemudian kita perbanyak, kita array. Iya. Pakai polar array atau terserah lah, polar array atas bawah. Nah, itu nanti yang di array itu panjangnya tetap ngikut yang pertama. Nggak ngikut. Tergantung ngekliknya tuh, Pak. Dari face tadi, permukaan itu kan kalau semakin ke bawah kan semakin panjang kan, Pak. Atau tambah kecil lah istilahnya. Gitu. Itu bukan tergantung kita pas saat ngekliknya. Mungkin Bapak pas ngekliknya bukan di bagian yang itu. Artinya kan kita harus mengatur plane-nya itu, ya, plane-nya untuk ke XY yang di-plane-kan, kemudian untuk extrude-nya itu baru yang arah ke Z gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tergantung dari anunya, pas saat dengan memperbanyak itu harus di plane yang XY. Memperbanyaknya 2 dimensi ya. 2 dimensi ya. Kalau misalkan 3 dimensi ya sama. Kita di 3 dimensinya itu kita buat 1 dulu, kemudian kita perbanyak dengan array-nya itu 3 dimensi ya. Itu berarti arahnya ke XY. Artinya plane-nya XY bukan Z. Kalau Z berarti dia semakin panjang gitu. Maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Gitu, Pak, ya. Biar Ya, gimana? Ini kita insya Allah ini memang sangat pendek waktu kita. Saya tuh ini hanya saya hanya mengkomparasikan karena memang kita waktunya pendek, mengkomparasikan jenengan yang selama ini jenengan semuanya yang selama ini dengan AutoCAD ya, itu bagaimana kalau kita mendesain, kita menggunakan sama-sama software CAD tapi dengan Inventor. Gitu, Pak, yang saya maksud ini. Kalau mau mendalam lagi, kita mungkin butuh waktu yang tambahan lagi untuk ini. Pak Gus nggak tahu ada waktu atau enggak. Yang termasuk tadi yang kita bagaimana cara memperbanyak untuk misalkan kita sudah ada 3 dimensi alur misalkan ya, kita memperbanyak melebar atau kita memperbanyak ini sesuai dengan rotate. Nah, itu pengembangan. Kemudian ada bagian ke sana, cuman itu di bagian pengembangan. Ini kan saya tujuannya hanya untuk mengkomparasikan ini. Masih kita CAD, belum kita masuk ke CAM-nya. Bagaimana kita membuka sana. Nanti kita diskusi lagi, Pak. Ini Pak siapa namanya, Pak? Lanjut, Pak. Pak siapa, Pak? Oke, Pak Ulu, Pak.
Pak Ulum SMK 2. Iya, yes. Pak Ulum SMK 2 Pasuruan. Ya. Oke. Nanti kita Pak Ulum paham iki ya. Paham. Siapa? Oke ya. Sebentar itu dulu. Sekarang gini. Sekarang kita akan mengkomparekan. Kita sudah gambar di AutoCAD atau di Inventor. Ya. Kita break sebentar, ada adan ya. Sebentar ya. Bentar aja. Sampai selesai adan dulu, oke? Di sini adan. Kalau naikin anak kucing ke atas undang dia, lagi zoom zoom meeting. Perlu dicek lah.
Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Kita lihat sejenak tadi. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat gambar, ya, ini gambar yang kita buat dari CAD atau di sini saya pakai Inventor. Untuk versinya saya pakai 2020, ya. Kemudian dari sini akan saya mengkonvertkan atau saya buka di CAD-CAM, software CAD-CAM. Yang saya punya software CAD-CAM ini adalah X9, Mastercam X9. Saya stop dulu share-nya, saya pindah ke Mastercam 9. Ini kelihatan Pak ya? Nah, ini tampilannya, ya, tampilan Mastercam X9. Di mana Mastercam adalah salah satu software CAD-CAM, di mana kita bisa menggambar dengan perintah-perintah yang ada di sini. Ada create, ya, ada solid dan seterusnya, ya. Kemudian di sini adalah toolpad-nya, kita bisa mengatur untuk proses manufacturing-nya. Sama, di sini ada gambarnya di sini, ya. Kemudian kita langsung bagaimana cara membuka dari gambar yang tadi sudah kita buat itu di buka di Mastercam. Sebenarnya kalau gambar tadi kita buat di sini pun bisa. Kita bisa gambar dengan 2 dimensi juga bisa, gambar 3 dimensi juga bisa. Mungkin saya contohkan sedikit ya. Contoh langkah-langkahnya sama Bapak Ibu. Misalkan kita membuat rectangle atau kotak ya. Kita ambil dari ini, dari toolbar-nya ya, create rectangle ini, atau dari menu bar, yaitu create, kemudian masuk ke rectangle. Ya. Nah, sekedar informasi Bapak-Bapak semuanya, mungkin ada manfaatnya ini. Jadi, perintah rectangle itu bisa diambil dari toolbar ini, atau create ini, ya kita klik dengan mouse-nya ya. Kita klik ini, kemudian menu kita pilih yang rectangle. Tapi kalau kita mau menggunakan istilahnya hotkey di Mastercam, ya, ini untuk tambahan saja. Kita bisa memakai yaitu tombol ALT di keyboard. Kita tekan ALT. Coba perhatikan nanti Bapak Ibu lihat di menu barnya ini, saya tekan ALT. Nah, maka di situ file di bawahnya ada underscore F, edit E, view ya, V, analyze A, create C dan seterusnya. Ya, ini untuk kalau kita mau menggunakan model model kita pakai hotkey atau pakai clue ya. Nah, rectangle tadi kan ada di kelompok create ya, maka kita tekan ALT dulu. Create itu berarti C. Saya tekan C. Rectangle berarti kita tekan R. Nah, maka dia ada dialog selanjutnya yaitu select position of first corner, artinya bahwa di mana titik pojok untuk rectangle yang pertama. Ya, ini bisa kita langsung ketik aja ketika ada pertanyaan seperti ini, kita ngisi langsung kita ketik 0,0 enter. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pojok yang pertama itu ada di kuadran di aksis 0x dan 0y. Ya. Kemudian dia menanyakan select position of second corner, di mana titik yang kedua. Nah, saya mau tahu di sebelah sana di kuadran 1 misalkan kita gambarnya ya, maka berarti x-nya adalah 100 ya. Kita ketik ya, kemudian y-nya adalah berapa? 50. Enter. Nah, ini Pak. Jadi ini adalah kita membuat kotak ya dari panjangnya 100 kali 50 untuk pojok yang pertama ada di 0,0. Nah, kenapa kok selalu kita menyampaikan harus ada patokan di mana gambar kita untuk di Mastercam ya atau di CAD-CAM, karena ini sebagai titik nolnya benda kerja. Ya, beda dengan kalau kita gambar di Inventor atau gambar di AutoCAD ya, itu nggak perlu kita menentukan di mana titik nolnya benda kerja. Ya, tapi kalau di CAD-CAM itu harus kita tentukan. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan titik nolnya benda kerja yang ada di mesin. Ya, ini saya contohkan adalah titik nolnya X dan Y-nya benda kerja ada di pojok kiri bawah ini, artinya gambar kita ada di kuadran 1. Ya.
Jadi sekali lagi, kalau kita gambar bisa dengan kita pakai clue tadi ya, yaitu ALT kita tekan, maka mana yang mau kita tuju, itu yang diketik hurufnya yang ada underscore-nya. Berarti ALT, C, ya, rectangle berarti R. Ya, dan seterusnya. Itu Bapak nanti coba gitu ya. Itu cara kita menggunakan clue atau hotkey yang ada di Mastercam. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, anak-anak kalau kita ajar ini dia lebih cepat mengerti dan lebih cepat dan lebih lama untuk ingatnya dibanding dengan kita. Karena anak-anak biasa dia dengan bekerja pakai hanya keyboard, mouse-nya dia jarang pakai. Maka cara kita gambarnya dengan kita menggunakan keyboard ya, yaitu dengan kita memahami untuk langkah-langkah menggunakan hotkey yang ada di Mastercam. Oke ya, itu tambahan saja. Oke. Kita masuk pada materi. Ini saya hapus ya. Setelah kita membuka Mastercam tampilan seperti ini, yang perlu kita lihat adalah kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini satuannya metrik ya, metrik. Kemudian kita akan membuka gambar yang tadi yang dari Mastercam. Berarti kita masuk dari inventor ya. Kita membuka dari file. File kita pilih yang open ya, open biasa ini, open ya. Ini saya down shift, tadi sudah ada langkah-langkah saya down shift. Nah, sekarang kita manggil gambarnya tadi. Gambarnya tadi saya taruh di mana tadi? Di versi ini. Kemudian saya ganti nama tadi adalah misalkan ini Pak. Tadi project convert nih. Ya. Ini saya klik, sudah saya pilih jenis file gambarnya, saya open. Nah, ini Pak. Jadi dia langsung menempati pada titik nolnya di aksis ya. Karena tadi saya gambarnya pojoknya ada pas di yang ada tanda ini kotak kecil yang di inventor tadi ya. Maka dia pas pojok sini. Ini yang kita kendaki dia pada posisi 0,0 ada di pojok kiri bawah ini. Kemudian ini adalah tampilan 3 dimensinya langsung yang kita buat lewat inventor ya, atau dari AutoCAD. Jadi dia bisa membaca gambar ya dari ekstensi IPT kita buat ke MCX. Jadi kalau di Mastercam itu adalah dia menggunakan ekstensi MCX ya. Ini langsung kita buat atau kita tampilkan di Mastercam seperti ini gambarnya 3 dimensi ya, sudah 3 dimensi nih Pak. Iya. Nah, setelah itu kita proses Pak, proses di Mastercam-nya ya. Mungkin Bapak sudah banyak yang sudah mengetahui caranya, tapi alangkah baiknya kita juga coba mengulang. Nanti kalau ada hal yang baru atau bisa kita jadikan tambahan sebagai tambahan pengertian kita, atau ada yang mau didiskusikan nanti kita siap untuk diskusi. Ya, sudah kita ini kan. Kemudian setelah kita panggil gambarnya, ya kita atur untuk di tampilan-tampilan di toolpad-nya. Yang kita atur pertama adalah dia untuk kontrolnya mesin kita tidak menggunakan mill default ya. Saya buka kotaknya ini plusnya ini. Saya pakai file, saya klik replace, kemudian saya pilih yang mill 3 aksis yang VMC ya, misalkan VMC MMMD atau VMC MD silakan. Ini saya klik salah satu, yang penting VMC vertical mesin koordinat ya. Saya oke. Sudah. Kemudian saya atur untuk benda kerja awal ya, stock setup. Ini sama persis kalau kita di Mastercam ya. Saya letakkan di sini ya sebagai nolnya ya. Kemudian saya bounding box, saya kelilingkan atau saya blok gambarnya ini ya, kuning, saya enter lagi, muncul ini, saya tinggal oke. Nah, maka dia otomatis untuk mengisi panjang lebarnya dan tebalnya itu. Ini Pak ya. Kemudian setelah ini kita akan mulai untuk proses ya. Proses pertama adalah
facing. Di sini kita klik kanan, pilih toolpath face. Oke. Ya. Bapak Ibu bisa. Nah, ini karena 3 dimensi kita pakai yang solid, Pak ya. Kan selama ini kita pakai yang wireframe, ya. Kita pakai yang solid, ya. Kemudian kita letakkan atau kita klik pada garisnya ini. Ini kita oke. Ya, oke lagi. Kemudian kita atur toolnya. Ini langkahnya sama kayak di kita di Mastercam, ya. Klik kanan, bisa pakai Select Library. Kemudian tool yang saya pakai supaya ini hanya menggunakan 2 tool, maka saya pakai diameter 12, karena nanti kita menggunakan diameter 12 dan diameter 6. 12 saya klik ini, ya. Kemudian saya oke. Nah, tool 12, corner radius 12. Nah, toolnya ini tadi di daftar library-nya nomor 472, ini saya ganti ya dengan tool 1 ya. Maka length offset-nya juga sama 1, diameter offset juga 1. Jadi harus kita isi semuanya atau kita ganti semuanya dari tool yang kita inginkan di nomor 1. Nah, untuk keterangannya ini ada fit rate, ada plunge rate dan seterusnya ini, Pak. Ini sebenarnya kita mengikuti dari ini sudah cukup ya, atau sudah aman ya. Kenapa? Karena hitungan ini dia hitungan secara kalkulasi. Saya contohkan, Pak, saya simulasikan ya. Ini mungkin Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang sudah pernah menggunakan Mastercam belum sampai ke arah sini, ini saya tambahi. Di daftar tool saya double klik kiri ya. Ini, Pak. Kemudian ini define tool geometry itu ada cutting diameter, overall panjangnya diameter tool dan seterusnya ini ya. Saya masuk yang di finalize properties ya. Tool numbernya saya ganti tadi 1, ini sudah 1 semua, oke ya. Nah, yang kadang kita belum mengetahui adalah kita akan mengatur jenis atau berapa jumlah float ya yang nanti berkaitan dengan ini, dengan ada spindle speed ini ya, kemudian ada fit rate, nah ini berkaitan dengan itu, dan FPT float per tooth ya. Misalkan gini, Pak, saya ngatur untuk diameternya toolnya ini ke 12 ya, 12 ini. Kemudian untuk FPT-nya ini ya, itu saya bukan 0,05 tapi saya pakai 0,1 supaya dia lebih aman, pemakanannya 0,1 ya. Ini mungkin kita pakai untuk semua tool bisa, tool animal bisa dengan kita pakai FPT-nya 0,1. Ketika kita ketik 0,1, nanti kita coba klik di spindle speed-nya ini, maka dia akan berubah pada ini CS-nya ya. Jadi dia berkaitan dengan CS 59,9 ini. Kemudian fit rate-nya ini itu akan diatur oleh di mana kita masukkan spindle speed-nya ini. Misalkan saya pakai diameter 12, saya pakai putaran katakanlah 2500 misalkan. Ya, saya enter. Coba Bapak Ibu perhatikan di fit rate-nya. Nah, di fit rate-nya dia tetap diam 36 ya, tapi di CS-nya dia berubah dan FPT-nya juga berubah. Ini saya ganti lagi atau saya kembalikan ke 0,1. Nah, maka dia akan istilahnya mengkalkulit, mengisi untuk fittingnya adalah dia pada fitting 1000 ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Satu, kita masuk di finalize properties ini, tentukan dulu floatnya dia berapa, floatnya dari tool animal itu apakah 4 atau 2 ya. Kemudian dari situ kita akan muncul nilai spindle speed-nya atau RPM-nya. Nanti yang di sini dia akan terisi pada nilai fit rate otomatis sudah 1000. Mungkin Bapak Bu bertanya, Bu Pak kok besar sekali nilai fittingnya 1000 ya. Kalau untuk pemakanan yang dia pemakanan toolnya dari luarnya bekerja, itu kita prinsipnya adalah gini, Pak. Kita fitting dengan tinggi, tapi untuk ketebalannya yang kita kita sesuaikan terhadap kekuatannya tool dan material bahannya atau bahan-bahannya itu Pak. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Insya Allah nanti tool akan awet. Oke ya. Jadi cara masukkan seperti itu. Nanti akan mengkalkul sendiri ini. Pakai kalkul sendiri. Saya oke. Ya, tool sudah diameter 12 dengan fit rate-nya adalah 1000, kemudian spindle-nya ada 2500.
kita kekat parameter ini. Nah, ini untuk stylenya, style itu langkahnya, apakah dia one way atau zigzag. Kita misalkan pakai yang zigzag, ya. Ini jadi dia makan, geser ke sini, dia makan dan seterusnya. Ini adalah untuk jangkauannya. Cross overlap adalah jaraknya ini, geser ke dari sini ke sini, ini overlap. Istilahnya dia kalau di sini 6 mili, berarti dia sama dengan separuhnya dari diameter tool, ya. Berarti yang dimakan itu adalah 12, kemudian dia akan geser ke sini, yang dimakan cuma 6. Ya. Padahal yang diperbolehkan itu adalah dia sampai 75% atau sama dengan 50% atau sama dengan sekitar, kalau diameter 12 berarti berapa? Sekitar 10. Ya, 9 sampai 10. Ini saya isi misalkan 75% gini ya, maka nanti dia gesernya dia lebih lebar. Ya, yaitu 75% dari diameter tool. Oke. Long 9 ya, Pak ya, 9. Kalau long overlap itu adalah panjangnya ini ke sini, jangkauan pemakanannya itu long, dia 110% dari diameter 12 atau panjangnya ini makannya adalah dia 13,2 mili. Itu kalau dia terlalu panjang atau dia terlalu keluarnya terlalu jauh, ini bisa kita atur atau bisa kita setting begitu dia ke sini sampai sini dia hanya sekitar 12 terus dia geser ke sini. Ya, ini saya ketik 12 misalkan biar dia sama dengan diameternya itu. Nah, approach adalah datangnya tool mau masuk ke benda kerja, approach distance. Exit distance adalah dia keluarnya dari benda kerja. Ya, ini defaultnya adalah 50% atau sama dengan 6 mili di jaraknya dari tool luar masuk ke sini, dari batasannya tepi garisnya ini garis kerja atau garis benda dari yang 5 atau 6 mili. Ya, ini sebenarnya masih tinggi, ya. Ini bisa kita rendahkan atau bisa kita kecilkan supaya apa? Dia datang itu tidak terlalu jauh, Pak, dari benda kerja, ya. Itu. Kemudian yang lain kita pakai auto angle, jangan lupa. Terus stop to lift-nya kita 0. Ya, stop to lift 0 karena untuk racing. Kemudian depth cut-nya tidak ada, begitu sekaligus kita makan dia habis, ya, selesai. Linking parameter ini retract-nya 25, retract ada jaraknya ini dari permukaan benda kerja, ya. Kita pakai absolute semuanya. Ini absolute, ya. Retract adalah jarak dari dia proses makan, dia naik dengan G1, yang biru G1, naik lagi dengan G00, yang biru ini yang kuning. Nah, jaraknya ini terhadap permukaan benda kerja adalah dia 25 mili. Ya, ini kejauhan. Biasanya kalau kita setting adalah di 10 feet plane, jaraknya dia sebelum turun untuk makan dan setelah dia makan naik ke atas dari permukaan benda kerja ada itu namanya feed plane. Ini kita kasih dengan 2. Ya. Ini top stoknya ini 18 karena sama dengan tadi karena 3 dimensi, ya. Ini kalau di 2 dimensi dia biasanya 0, kemudian depth-nya adalah 18 Pak. Ini sudah top stok. Oke. Nah, ini Pak. Ini adalah proses, ini namanya tampilan toolpad. Ya, toolpad. Kalau kita lihat, nah ini ya di permukaan atas toolpad-nya. Ini adalah untuk proses facing. Kalau kita mau melihat lebih jauh tentang prosesnya, kita pakai verify. Ya, tentunya di situ akan berganti layer. Saya ganti dulu layernya. Ini. Nah, ini Pak. Jadi di situ ada tampilan kuning Pak ya. Yang tampilan ini ya? Tampilan video itu Pak ya. Tampilan bendanya yang berwarna merah, ya, benar Pak? Halo? Karena saya belum, betul ya? Nah, gini. Jadi ini adalah tampilan 3 dimensinya untuk proses untuk kita simulasi permesinannya atau proses machiningnya seperti ini, ya. Lalu kita coba geser supaya dia nggak terlalu cepat ininya, prosesnya nggak terlalu cepat. Kita geser speednya ini, ya. Kemudian kita coba play atau mesin. Nah ini Pak, ini facingnya, ya. Ini akan bekerja di mesin CNC jenisnya adalah milling, ya. Yang lebih khusus lagi kita memakai yang 3 aksis. Ini kita lihat ada aksis X, aksis Y, sama aksis Z. Ini proses facing, ya. Jadi ini saya tunjukkan bagaimana cara untuk kita mengkonvertkan dari gambar yang ada di AutoCAD atau dari Inventor, ya, yang berbentuk
ini IDW ya, yang kita IPT ya, yang kita buka di Mastercam. Dan kemudian dari Mastercam kita proses lebih lanjut untuk bisa kita melihat simulasi proses pemesinannya, di mana nanti setelah ini kita akan bisa menampilkan G-code-nya atau programnya Mastercam, programnya CNC ya, untuk kita kopikan atau kita transferkan menuju ke mesin CNC. CNC mesinnya jenisnya adalah milling. Ya, ini phasing dulu. Saya contohkan satu lagi ya, supaya kita lebih ini. Yang proses berikutnya ini saya stop dulu. Ya, saya masuk ke yang Mastercam yang tadi. Oke, yang ini. Ya, setelah phasing apa Pak? Adalah kita membuat yang ini, yang bagian ini. Nah, ini ya, bagian ini. Jadi kita buat prosesnya. Ini saya hidden dulu toolpad-nya. Saya hidden dulu dengan kita pakai klik ini. Jadi Google Operation Manager kita klik ya. Sekarang kita akan proses yang buat ini Pak, bagian ini. Ya. Nah, kita pakai di sini, dari sini kita klik kanan, Mill Toolpath. Kita bukan menggunakan kontur ya. Kita langsung pakai ini aja. 2D high speed. Ini kemudian kita pakai dynamic mill namanya. Klik. Nah, akan muncul chain option-nya seperti ini. Kita yang perlu diperhatikan adalah chain geometri sama avoidance region-nya ini. Pertama, machining region-nya kita klik pada panah ini. Yang kita pilih di sini Pak, itu adalah jenisnya adalah ini, solid ya. Kemudian kita pilih yang 3D ya. Kemudian yang jenisnya untuk ini adalah dia yang loop dan face. Nah, maka yang aktif ini 2. Lalu kita klikkan mana pada bagian ini Pak. Sampai yang ini dia, kalau kita arahkan ke sini Pak, ini kan permukaan yang dia ada kayak garis-garis kotak-kotak kecil ya, ini yang kita klik ini. Jadi antara garis pembatasnya ini sama ini dia aktif semuanya ini, kita lihat ya. Ini saya klik di sini. Nah, maka dia berubah jadi warna kuning. Kemudian kita masuk pada OK. Ya, muncul tadi chain option-nya lagi ini ya. Kemudian kita masuk klik di avoidance region-nya. Garis kerja mana yang kita akan pilih ya pembatasnya. Kita OK. Ya. Nah, di sini kita pilih yang 3D, ini 3D, kemudian hanya yang loop. Oke, kita klik di garisnya ini, Pak. Di garisnya ini. Saya klik di garisnya ini. Ada step-step itu ya, saya klik. Nah, begitu kita klik satu, maka dia akan semuanya mengeblok garisnya yang keliling ini. Ya, sudah pick reference kita oke langsung. Nah, langsung di sini kita oke lagi. Ya, kita oke. Nah, sudah kita oke lagi yang bagian bawah ini. Artinya sudah semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini mesin region-nya ada satu chain yang kita klik, yaitu tadi bagian yang terblok tadi ya. Dan yang avoidance-nya adalah kita klik satu ini, yaitu garis kerja yang keliling ini, yang bagian tengah ini. Sudah kita oke. Ya. Maka tampilan 2D high speed toolpath muncul, dynamic mill yang kita pilih tadi. Kita masuk di tool. Toolnya karena sama dengan yang proses phasing tadi, maka ini kita sudah pilih atau diameter 12 sudah kita pilih ya. Ya, diameter 12 dengan tool nomor 111 sudah ini sudah pilih. Sama misalkan dengan fitting dan spindle speed-nya ya, FPT-nya sama. Kita langsung ke cut parameter. Cut parameter di sini, cutting methodnya kita pakai climb sama oke, nggak usah kita tanyakan lagi. Kemudian approach distance dan seterusnya sudah semuanya oke. Yang kita mungkin kita edit di sini, stock to lift on wall, berapa tebel bagian dinding yang kita sisakan untuk nanti di finishing, maksudnya seperti itu ya. Kita misalkan 0, kita nolkan aja, nggak ada yang disisakan misalkan ya 0. Kemudian stock to lift on floor ini juga 0, berapa mili yang kita sisakan untuk yang di bagian
ini lantai atau kedalamannya. Misalkan 0 juga, kita nggak pakai nggak pakai ini finishing misalkan. Ya, itu di-cut parameter. Jadi yang lain biarkan aja, ya, oke ya. Kita nggak usah edit, kita pada bagian ini aja yang tadi stock to leave, wall sama full. Deep cut tidak kita pakai entry motion, ya ini pakai helix tetap biarkan saja. Kemudian linking parameter kita klik, yang lain tidak usah kita lihat, raise material, break talk bisa kita lihat. Kita pada linking parameter di sini sama dengan tadi. Ya, nah bedanya Pak, bedanya kalau di 3 dimensi itu karena kita pakai gambar 3 dimensi, maka dip-nya dia 0 ya, karena dia diatur oleh top stock dia 18. Kalau 2 dimensi atau kita pakai gambar 2 dimensi, maka stopnya biasanya 0, dip-nya adalah minus berapa kedalamannya yang kita tuju. Itu bedanya di situ ya. Linking parameter saya oke. Dah, ini sudah yang kita lihat tadi tool ya, kemudian cut parameter, kemudian deep cut-nya nggak usah diaktifkan, ini yang lain biarkan, langsung di linking parameter. Nah, ini kita oke. Kita lihat pada prosesnya. Nah, kalau ada silang merah, ini tadi nomor 2 Pak ya, ada silang merah begini, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Kita nggak bisa regenerate all. Nah, ini penting Bapak. Jadi kalau kok kita buat kok silang merah dan nggak ada prosesnya lebih lanjut, maka berarti ada yang salah. Biasanya yang salah di mana? Itu di sini Pak, di geometri. Ya, geometri kita buka. Oke. Nah, apakah di machining region-nya atau di avoidance region-nya? Ya. Kita cek atau kita lihat, coba kita klik pada anak panah ini. Ya, ini solidnya kita klik. Nah, ini adalah bagian yang untuk kita proses dari batasan garis atas sama garis luar sama garis dalam. Kita oke dulu. Sekarang yang di avoidance-nya ini. Nah, ini kemungkinan yang di sini yang kita kurang tepat atau salah. Ini ada solid ini kita lihat ya. Ini pembatasnya, tapi mungkin tadi pas saat itu kita tidak mencantumkan pilihan yang lainnya. Ini saya coba klik kanan, caranya kita anukan region coba kita region ya, kita pilih tadi solid 3D ini sama ini, saya klikkan pada garisnya ini ya. Jadi setelah kita klik lagi pada garis yang ini, saya oke lagi, saya oke. Jadi ada pembaruan ini, dah saya oke lagi. Dah ada silang merah, saya regenerate. Masih bisa masih tata kayak tadi atau tidak bisa. Ada yang salah lagi. Kita geometri lagi. Seri kita geometri. Itu toolnya berapa? Toolnya diameter 12 Pak. Toolnya diameter 12. Sebentar ini kok ada. Saya pakai 3D ini. Facing nggak usah. Oke. Nggak betul ya. Sebentar, ada yang salah di parameternya. Terusnya nggak ada silang merah gini ya, dia langsung bisa. Saya klik pada ininya. Oke. Ini batasannya sama ini. Oke.
Tapi nggak mau ya. Avoidance ini. Auto face, nggak usah. Mau Pak, bentar Pak, saya ulang lagi. Oh, sebentar Pak, sorry, ada yang salah. Di geometrinya, lupa tadi Pak. Ini loh Pak, stay inside itu diganti dengan from outside. Lupa tadi. Saya ulang ya. Jadi tadi misalkan ini nggak bisa, itu ada yang tadi yang keliru atau ada yang belum kita lakukan perubahan atau pengeditan. Bapak klik di geometri, kemudian ini mentioning region strategy itu bukan stay inside. Ini defaultnya seperti ini, di stay inside, artinya di dalam bagian di dalamnya. Kita pakai yang from outside. Jadi tool itu dari luar, maksudnya seperti itu ya. Ya, ini yang perlu kita rubah karena ini dia defaultnya di sini. Kita pakai from outside. Ya, kita mentioning region 1 sudah ada, avoidance 1 sudah ada. Kita oke. Oke, coba kita generate. Nah, ini Pak. Jadi udah ketemu tadi kesalahan kita ya. Jadi kita perlu tambahan ada yang namanya perubahan, yaitu kita menjadikan untuk from and outside ya. Ini toolpad-nya yang gambar biru itu toolpad-nya. Kalau kita mau melihat prosesnya ya kita pakai verify ini. Kemudian saya ganti dulu share-nya. Karena memang untuk tampilan Mastercam X9 itu antara tampilan desain dengan tampilan simulasinya dia berbeda Pak. Dia beda view, beda layar. Ya, ini ya, kemudian kita speed-nya kita kecilkan, kita coba pakai isometrik pandangannya biar kita lebih jelas ya. Ini saya play atau saya mesin. Nah, ini ngantar pemakaiannya dia kayaknya terlalu tebal. Nanti berapa ketebalannya yang ini Pak, dia berapa sekali makan, itu bisa kita atur. Ini prosesnya ya, seperti ini. Tadi maaf ada yang kelupaan. Jadi kita harus mengatur from outside. Nah, selesai nih Pak. Ya, seperti ini. Saya ulang lagi biar kita lebih jelas. Saya tampilkan pada Mastercam-nya lagi. Ini saya hapus ya, kan ya. Saya hapus dulu yang nomor 2 yang proses kontur itu. Di sini kita klik kanan. Mill toolpath, kita pakai 2D high speed, pakai dynamic mill. Ya, nanti muncul chain option, kita klik anak panah ini, di mana chainnya yang kita buat. Ya, ini yang diklik adalah kita pilih dulu jenisnya. Ini yang solid, 3D, yang muncul adalah loop sama face, ya, yang aktif. Kemudian kita klikkan pada garis tepi ini, garis tepi ada kotak-kotak ini ya, atau di sininya juga bisa, sampai ada ini Pak, kotak-kotak yang terblok ini ya, di sini nih ya, area ini yang kita kerjakan, saya klik, oke, dia menjadi warna kuning, saya oke. Kemudian kita masuk, jangan lupa, machining reginya kita pilih yang from outside, jadi tool dia datang dari luarnya, maksudnya seperti itu, dari luar benda kerja, bukan langsung dia tool masuk dalam, dia proses tidak, tapi dari luar. Lalu avoidance kita klik, mana avoidance-nya, kita pilih yang sama, solid, 3D, kemudian loop, ya, kita klikkan pada garis yang sebagai garis kerjanya, yaitu ini garis kerja, yang mau dibuat membentuk di garis kerja ini, saya klik. Nah, maka dia ngeblok semuanya, saya oke, ya, saya oke lagi, dengan oke lagi, kita oke lagi. Nah, itu pada ini pada tadi kan parameter. Sekarang kita masuk pada ini linking parameter, sama kita di sini absolut semuanya biar kita lebih aman ya.
Jadi seperti ini. Kemudian yang tentang tebal tadi Pak, saya ulangi di cut parameter. Tebelnya berapa dia makan nyamping ini, jaraknya berapa dia makan ini, ya. Itu kita bisa ngaturnya ada di step over ini, step over. Ini 3, berarti tadi sekali dia makan untuk nyamping dia 3 mili. Biasanya 3 mili. Kalau materialnya keras ya, kemudian toolnya tidak terlalu kuat, maka ini bisa diatur ketebalnya berapa atau berapa sih penggeseran menyampingnya dia berapa toolnya itu di sini. Misalkan 2 maka 2 mili. Nah, ini Pak. Jadi antara ini dia 2 mili kalau kita ketik dengan 2 mili. Ya. Lalu ini yang kita rubah tadi step overnya, kemudian stoknya ini kalau nggak ada finishing berarti 0, ini juga 0. Saya oke. Nah, sudah jadi Pak. Ya, seperti itu. Kemudian ini kalau di bawah karena linking. Nah ini depth-nya harus ya sama dengan 18. Depth-nya oke. Oke, terus berikutnya Pak, saya contohkan satu lagi ya. Untuk yang membuat proses ini, lingkaran dengan lingkaran yang kecil ini, karena dia sama dasarnya, yaitu di sini, dasar atau base-nya, permukaannya ini, bidang ada di sini semua, maka kita bisa prosesnya jadi satu. Saya contohkan, klik kanan, mill toolpath, sama kita pakai 2D high speed, kita pakai dynamic mill, ya. Untuk machining regime-nya kita klik, pilih sebagai bidangnya itu ini ya, saya klik, media warna kuning semuanya, saya oke. Lalu yang jangan lupa lagi front offset ya, front offset yang kita pilih, avoidance region-nya kita klik. Nah ini adalah pembatasnya atau garis mana yang diproses, yaitu lingkarannya ini, saya klik, sama lingkaran yang kecil ini. Saya oke dulu, Lalu saya dengan cara yang sama kita klik yang ini, lingkaran ini. Nah, saya oke lagi, berarti oke. Karena ada 2 objek yang kita ini. Lalu saya oke. Nah itu kemudian cut parameter sama tadi ya, parameter kita pakai stoknya 0, misalkan nggak usah pakai finishing ya. Terus kemudian untuk ininya ini kita ikut aja dari Mastercam yang sudah dikalkulasi secara otomatis ya. Entry motion kita pakai helix, jadi turunnya dia pakai proses helix ya. Kemudian kita ke linking parameter, ini depth-nya adalah 13 karena di permukaan atas kita oke. Nah ini ya, ini adalah proses di mana dia membuat lingkaran besar dan lingkaran kecil dengan 1 kali proses. Itu. Ada yang mau tanyakan silakan. Ini sudah masuk ke CAD CAM. Kalau kita mau melihat G-code-nya, karena ujung-ujungnya CAD CAM itu kan G-code, ya. G-code, kode-kode G lah. Kalau apa sih G-code itu? G-code adalah kode-kode G. Karena terkenalnya kalau program Mastercam itu, program CNC adalah G-code atau M-code misalnya. Nah itu dari sini kita langsung centang dulu semuanya. Kita select operation ya. Kemudian kita masuk ke G1 ini. G1 kita klik. Post processing, kita langsung oke aja. Ini dotnya atau ekstensinya adalah .nc ya. Kita oke. Di save di mana misalkan kita save. Kita lihat hasilnya untuk programnya ini. Saya ganti tampilannya. Saya stop share dulu. Saya share yang programnya. Nah ini adalah kode-kode G atau program-program CNC yang dia akan keluar secara otomatis yang didapat dari machining proses yang saat disimulasi tadi. Kalau simulasinya benar, pasti programnya ini benar. Tapi ketika dibawa ke mesin, dieksekusi di mesin juga pasti benar.